Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Suprayogi, kelas manajemen karyawan B. Di sini saya mencoba untuk sedikit lah ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar, mencoba untuk menjelaskan tugas dari Pak Muhtar, yaitu mata kuliah manajerial ya, ekonomi. Di sini sudah ada contoh ya, contoh tulisan yang saya tulis. Sebelumnya mohon maaf apabila tulisannya ya maklum ya kalau udah ada ini nih, kalau kurang dimengerti atau kurang dipahami tulisannya mohon dimaklum, karena saya juga masih tahap belajar untuk mengerjakannya. Oke, baik, langsung saja saya bacakan di sini ya. Di sini ada contoh ya, contoh soal ya. Contoh soal yaitu diketahui data penjualan produk kaos perusahaan Bineka ya. Contoh kasus berarti ya. Nah, di sini juga ada data penjualan produk kaos perusahaan Makmur. Berarti ada 2 perusahaan di sini ya. Dibuatkan tabel sama saya, ditulis ada tahun ya. Di sini ada tahun dimulai dari 2011 sampai dengan 2018 ya. Lihat. Untuk yang tabel perusahaan Makmur sama ya. Tahunnya dimulai dari 2011 sampai 2018. Sini ada harga ya atau P untuk perusahaan Bineka ya, harganya di sini 2011 ada 9.000, lalu jumlahnya ya ada jumlahnya, untuk jumlah 150, yang 2012 ada ya, tinggal dilihat aja ya, nggak usah dibacakan satu, tinggal dilihat saja. Begitu juga untuk perusahaan kaos Makmur ada sama ya seperti yang perusahaan Bineka, namun di sini yang membedakan yaitu harga dan jumlahnya ya. Ya, bisa dilihat jumlah sama harganya beda sama yang Bineka. Oke. Lalu di sini ada petunjuk lagi untuk hitung, tunjukkan dan tentukan data runtut waktu dan data seksi silang ya. Sini lalu ada data seksi silang penjualan produk kaos di pasar. Saya bikin tabel lagi ya, untuk perusahaan Bineka bisa dilihat yang paling atas dan untuk perusahaan Makmur paling bawah. Oke. Nah, di sini lagi ada aplikasi analisis regresi. Nah, untuk perusahaan Bineka sama saya buatkan tabel juga. Di sini ada N ya, 1 sampai dengan 8. Untuk harga ya, saya ini X ya. Untuk jumlah Q atau ya Y sini ada jumlah Y, sama dimasukin angka-angkanya seperti tadi perusahaan Bineka, jumlah uang sama jumlah keseluruhannya. Nah, lalu di sini ada XY ya, XY yaitu jumlah ya. Lalu ini ada X kuadrat ya, lalu lagi ada Y kuadrat. Nah, bisa dilihat ya. Di sini saya tulis ada sigma X ya, sigma X yaitu jumlah dari yang harga ya, yaitu di total menjadi 44.000. Sigma Y sama ya, di total dari yang Y jumlahnya yaitu 5.170. Untuk XY di total ya, sigma XY yaitu 23.530.000. Lalu sigma X kuadrat ada 284 juta. Ya. Sigma Y kuadrat ada 3.943.500. Nah, di sini dikasih penjelasannya yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X di sigma X lalu sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi
sigma X pangkat 2. Oke. Lalu tinggal dimasukkan ya angkanya, yaitu N8 ya dikali 23 juta, X-nya kan ada di sana 23.530. Lalu sigma Y, sigma X ya, sigma X dikali sigma Y ya, 44.000 dikali 5.170 ya, kan dibagi per 8 ya, N-nya kan 8 kali 284, yaitu hasil dari sigma XY sama sigma X kuadrat, yaitu hasilnya 200, hasilnya berarti ini ya. Nah, ada di sana bisa dilihat ya. Misalnya hasilnya berarti B sama dengan 0,117 ya, sudah dibulatkan ya, sudah dibulatkan. Lalu di sini juga ada rumus, yaitu A sama dengan Y dikurangi B X ya. So, ya, lanjut ada Y sama dengan sigma Y per N, yaitu ini ya, ada di atas saya tunjukkan, berarti 5.170 ya, sigma Y per N-nya 8 di sini ya. Ada angka 8 sama dengan 642,25. Lanjut ada X sama dengan sigma X per N ya. Nah, sigma berarti 4.400 di sini per 8 ya, N-nya 8 sama dengan hasilnya 5.500. A sama dengan ya, ini ada ya 642,25 ya, per dikurangi ya 0, nah dibulatkan tadi yang B ya, berarti 0,117 ya dikali 5.500 yang X. Lalu hasilnya itu A sama dengan 1.289 itu setelah dibulatkan ya. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.289 dikurangi 0,117 X, atau Q sama dengan 1.289 dikurangi 0,117 P. Nah, lalu untuk perusahaan makmur, lanjut ya. Di sini sama seperti tadi, memakai rumus yang sama, tidak jauh beda. Tinggal kita masukkan saja angkanya seperti tadi. Saya akan membacakan yang hasilnya saja ya. Sama, yaitu yang B, yaitu hasilnya 0,120 setelah dibulatkan. Lalu yang A sama dengan 1.322, sama juga melalui pembulatan. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.322 dikurangi 0,120 X, atau Q sama dengan 130. Q sama dengan 1.322 dikurangi 0,120 P. Nah, lalu di sini saya ada data gabungan dari perusahaan Bhinneka dan Makmur, data gabungan dari kedua perusahaan tadi ya. Saya gabungkan, tadi kan ada 8, saya gabungkan berarti jadi 16 ya N-nya. Nah, di sini sama rumusnya seperti tadi lah, nggak beda-beda, cuma hasilnya saja yang bisa membedakan. Kalau rumusnya masih sama ya. Oke, yang B hasilnya saya akan sebutkan 0,118 ya. Negatif 0 ya. Untuk yang A 1.303 setelah melalui pembulatan. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui permintaan dari data gabungan perusahaan Bhinneka dan Makmur adalah Y sama dengan 1.303 dikurangi 0,118, atau Q sama dengan 1.303 dikurangi 0,118 P.
Ini ada analisis korelasi produk momen. Ya, di sini ada rumus ya, ada rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y. Nah, per akar pangkat ya dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 ya. Lalu ada juga N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Lalu kan udah ada ya di sini hasilnya yang gabungan, kita tinggal aplikasikan, sudah ada kan rumusnya barusan, tinggal masukkan saja hitung. Nah, di sini kan ada hasilnya ya, yaitu hasilnya untuk R yaitu negatif 0,975161133 berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi produk momen adalah 0,976. Nah, berarti itu dibulatkan ya. Oke, lanjut untuk perusahaan makmur sama ya menggunakan rumus di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Hasilnya pun ini udah keluar yaitu negatif 1,202,218 berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi momen adalah sebesar negatif 1,203. Untuk perusahaan Bhinneka dan Makmur ini sama, ini juga ada rumus, gunakan di sini ya untuk perusahaan Bhinneka dan Makmur. Hasilnya pun sudah jelas, di sini ada 0,977423661 ya, diperoleh nilai koefisien dari gabungan data perusahaan Bhinneka dan Makmur sebesar negatif 0,978. Nah, di sini ada juga ya rumus kembali yaitu koefisien determinasi. Nah, ini ada rumus bisa dilihat, bisa dipelajari ya. Lalu kan sudah ada juga hasilnya, itu paling bawah di sini ada R kuadrat ya sama dengan 0,951 ya. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk kaos terhadap jumlah permintaan kaos pada perusahaan Bhinneka dapat dijelaskan sebesar 95,1% ya, sedangkan 4,9% dijelaskan oleh sektor lain. Nah, yaitu untuk perusahaan makmur di sini sama. Ada juga ya, yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk sandal terhadap jumlah permintaan kaos pada perusahaan makmur dapat dijelaskan sebesar 96,3%. Nah, di sini ada data gabungan perusahaan Bhinneka dan Makmur. Nah, di sini kita bacakan langsung proporsi penjelasan pengaruh harga produk kaos terhadap jumlah permintaan kaos pada data gabungan dan perusahaan Bhinneka dan Makmur dapat dijelaskan sebesar 95,7%, sementara 4,3% dijelaskan oleh faktor lain. Oke, mungkin sekian saja ya. Akan menjelaskan sih, soalnya saya juga masih tahap belajar, mungkin untuk lebih detailnya nanti saya juga akan minta arahannya sama Pak Muhtar. Mohon maaf apabila penjelasan saya belum dimengerti, karena saya juga masih belajar ya. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.